Nah, ini saudara-saudara kita yang sudah kehabisan makanan karena mungkin disebabkan hutan di kebun kopi ini sudah gundul sehingga makanan-makanan di atas sana gunungan itu sudah habis. Inilah mereka. Sangat banyak ini dari arah atas tadi. Nah, sebelum saya memulai video ini, ini mereka telah jinak ini. Jadi mungkin ke depan ya para sahabat agar jangan membabat hutan sembarangan apalagi di atas. Kasihan ini makhluk Allah ini, monyetnya ini tidak lagi dapat makanan. Kita akan memasuki masuk ke Kabupaten Parigi ini, sudah terlihat ini, Kabupaten Parigi. Ini lagi marah monyet ini kepala gengnya ini. Coba lihat itu, Allah. Coba lihat banyak tuh. Aduh, aduh, berani dang dorang ini, aduh, hama, ini, aduh, gorombolan ini, iyo, banyak monyet ini. Ini melambung kiri ini jangan dicontoh ya. Kalau melambung itu sebelah kanan ya, seperti saya ini. Ya harus lambung kanan dong. Jangan lambung kiri, nanti engkau terjepit bangit. Oh, cewek dengan cowok tilo buaya gumane. Nah, kemudian untuk jalan yang berada cet di tengah-tengah jalan ini, kalau dia tidak putus begini berarti dilarang untuk melambung ini. Nah, apalagi ada dua garis begini kuning, tidak boleh melewati dua garis kuning ini. Jadi itu saja, ini tidak boleh. Kalau sebelah sana boleh, garis putus warna putih itu bisa, itu bisa. Tapi kalau yang kuning tidak bisa melambung. Nah, kita harus tetap pada jalur kuning ini, jangan keluar dari, tidak bisa. Nah, tapi kalau yang jalur putih itu boleh, bisa saling melambung. Tapi lambungnya sebelah kanan ya, jangan sebelah kiri. Itu ilmu dalam berlalu lintas. Ya. Itu macam tadi pengendara motor itu tidak tahu aturan itu. Jadi ketika celaka disalahkan lagi, padahal mereka tidak. Makanya saya mencoba untuk saat ini tidak melanggar aturan. Saya lihat itu mobil itu DC 1192 DW, aduh itu lagi DB. Suaki nih Pak Polisi, Polantas, cabut orang PSM itu yang bikin celaka itu. Nggak boleh ini ada, tidak bisa. Ini harus hati-hati jalur ini, tidak bisa saling melambung ini. Makanya saya bersabar diri ini, tidak mau melambung mobil yang di depan ini. Karena memang kita di jalur ini, jalur aman. Alhamdulillah ini mobil yang ada di belakang saya ini taat juga. Tapi tidak tahu kalau beberapa menit kemudian, itu kan. Karena tidak sabar dia melambung. Ini ya, kita memasuki jalan sempit. Tetap ya jaga
keseimbangan mobil atau kendaraan agar jangan lewat warna kuning, kecuali memang mobil-mobil besar seperti yang di depan ini, dia harus melewati jalan garis kuning karena memang mobilnya sangat besar gitu. Nah itu. Tapi bagi mobil-mobil yang kecil ya, minipis itu jangan, karena ditakutkan ada mobil dari depan itu akan saling berbenturan, tabrakan ya. Ada dua hal yang harus kita hindari. Dari tabrakan, yang pertama, kalau tabrakan ya pasti akan menimbulkan korban jiwa dan materi. Yang kedua, karena kerugian jiwa dan materi, maka akan menghabiskan banyak duit itu. Makanya harus taat dalam berkendara. Nah, saya ulangi lagi, jadi kalau mau suka mengaktifkan video atau mau siaran langsung di kendaraan, itu harus menggunakan holder ya, gantungan HP, dudukan HP, agar ketika melaksanakan siaran langsung atau membuat video konten itu tetap arahnya ke depan. Jadi yang menyupir itu, yang menyetir, driver itu fokus pada arah lalu lintas jalan gitu. Harus tetap taat gitu. Ini apalagi di sini sudah dikatakan black area, kurangi kecepatan 20 km per jam. Berarti 20 km per jam itu maksudnya dalam sedetik laju kendaraan itu hanya 20, tidak boleh lewat ya, sehingga kalau 1 jam gitu, itu dia jadi kecepatannya, jarak tempuhnya jadi 20 km per jam. Nah, jadi kalau di area black area ini tidak boleh lewat dari 20. Kalau lewat sih ya palingan 30 ya, gitu. Kecuali kalau situasinya itu bisa sampai 40 gitu. Kalau kosong jalan, ini kan kalau padat itu bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, jadi memang ini masih jalur kuning ya, garis tidak putus-putus di tengah. Jadi masih dilarang untuk melambung. Larang. Tidak boleh melambung mobil yang ada di depan. Nah, ini sudah mulai garis putus-putus, berarti sudah boleh melambung. Nah, gitu. Tapi karena ini di tikungan ada lagi salah satu larangan dalam melambung kendaraan yang ada di depan, tidak boleh di arah tikungan. Nah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita tidak tahu arah mobil yang dari arah depan di tikungan, kita tidak bisa melihat gitu. Jadi setiap tikungan itu dilarang untuk melambung gitu. Jadi di samping garis yang tidak putus-putus yang di tengah ini juga, ini lokasi kecelakaan yang bis jatuh sehingga beberapa orang santri meninggal itu, area ini yang black area. Kecepatan kendaraan itu 20 km per jam. Ini daerah. Nah, ini. Jadi kasihan di sini itu yang bus yang jatuh, kasihan berapa santri yang meninggal. Jadi hati-hati ya. Makanya saya ini menggunakan holder. Jadi tidak terganggu saya ketika mau merekam, mau berbicara, karena yang menyetir itu bukan mulut, tapi yang berbicara, yang menyetir itu adalah tangan, mata, dan pikiran. Makanya ketika menyetir jangan mata kesana kemari. Nah, ini lagi ada tanda peringatan black area, kurangi kecepatan 20 km per jam.
Jadi kalau bagas itu hanya kecepatan 20. Nah, itu speedometer. Nah, jadi itu jarum speedometer yang warna merah itu harus 20, jangan lewat gitu. Supaya kecelakaan dapat diminimalisir gitu. Sekali lagi, jadi kalau dalam berkendaraan harus memakai holder gitu. Kemudian ketika berkendaraan, mata tetap tajam pandangan ke depan, pikiran tetap konsen, jaga stamina, jangan ngantuk, karena itu akan menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ya, kita coba pada kecepatan 20 km per jam. Jadi ini lagi antri juga karena tadi antri kita. Nah, ini motor ini tidak taat ini lambung-lambung dia. Jadi ketika kesenggol kendaraan dari depan marah, padahal dia yang salah. Ini jangan dicontoh ini. Tidak ada plat lagi. Tidak ada plat lagi DP motor. Dia tidak tahu ini ada razia. Razia itu mulai tanggal 4 September kemarin sampai dengan tanggal 17 kalau tidak salah. Nah, ini contoh, coba lihat. Ada mobil yang berhenti karena memang jalannya sempit. Baku saling pengertian itu. Nah, kemudian aturan juga di jalan bagi pengendara yang turun tanjakan itu memberikan kesempatan kepada mobil yang lagi menanjak. Jangan kita yang lagi turun, kita yang buru-buru. Nah, jangan, berikan kesempatan mereka yang mau nanjak gitu. Jangan berdalih karena mau mengejar sesuatu, sibuk dan sebagainya, penting dan sebagainya, sehingga melanggar aturan berlalu lintas gitu. Padahal sama-sama ini, kita juga yang dalam perjalanan ini sama-sama ini penting, semua ini penting. Jadi tidak ada di jalan, tidak ada yang terpenting siapa. Wah, ini salah ini. Motor hampir dia. Sama-sama penting orang ini. Jadi kalau komio juga penting, ya kita juga penting itu. Jadi jangan merasa penting di jalan, itu tidak boleh. Itu yang akan menyebabkan salah satu penyebab kecelakaan. Jangan merasa kamu lebih penting dari orang lain. Karena dalam perjalanan itu semua penting. Kenapa? Orang melakukan perjalanan karena ada tujuan yang penting. Nah, gitu. Kemudian karena kita sudah mau masuk Toboli, pertubaran di baleho-baleho karena akan menghadapi pemilihan umum pada tanggal 14 Februari, pemilihan caleg, anggota DPR RI sampai dengan kabupaten dan DPD, dan juga akan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah dan presiden bulan Oktober insyaallah. Nah, jadi untuk menutup video kali ini, karena kita sudah masuk kawasan Toboli, mau istirahat dulu karena mau sholat ini. Kita lagi akan jamaah, tadi lagi sholat jamaah dari Palu itu duhur asar. Sekarang kita akan sholat jamaah lagi maghrib isya. Nah, jadi agar kita tetap konsen dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan, jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijaga dan dilindungi selama perjalanan. Kemudian yang kedua, agar taat terhadap aturan-aturan lalu lintas dalam berkendara, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga,
Kan di jalan itu banyak orang yang meminta sedekah untuk masjid, untuk yatim piatu. Ya sedekahkanlah walaupun hanya 1.000 rupiah dengan ikhlas. Gitu. Dan orang yang bersedekah itu dipanjangkan umurnya. Ya. Orang bersedekah itu dipanjangkan umurnya. Umurnya di sini bukan cuma umur dalam bentuk usia, tapi juga panjang umurnya sampai panjang umur kebaikannya sampai di akhirat. Kemudian yang terakhir juga di perjalanan kan masjid banyak dilewat itu. Ya kan cuma dilewat-lewat itu masjid ketika dalam perjalanan. Singgah-singgah juga untuk sholat 5 waktu. Nah, berarti kalau dalam musafir kan 3 waktu. Subuh tidak dijamak, tetap dilaksanakan seperti biasa. Duhur asar itu digabung 2 rakaat. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Simpel kan? Jadi jangan lupa itu beribadah. Ini boleh ini. Dan yang terakhir, setelah sampai di tempat tujuan, ya, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, lindungan, keamanan selama perjalanan. Nah, demikian video kali ini. Kita akan siap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib, karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 17.52 menit. Demikian video perjalanan dari kebun kopi sampai masuk ke desa atau kelurahan Toboli.